Nah, sekarang kita akan membahas asesmen sumatif semester 2 kelas 11 soal nomor 1. Sebuah pipa bejana memiliki ketinggian adalah 80 cm atau sama dengan 0,8 meter. Terisi penuh dengan suatu zat cair di mana ρ-nya adalah 0,75 gram per cm pangkat 3 alias 0,75 dikali 1000 ya. Gram per cm pangkat 3, yaitu 750 gram per cm pangkat 3, di mana gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tekanan hidrostatik pada dasar bejana adalah pH. Berarti rumus pH adalah ρ kali G kali H. Ρ-nya adalah 750 kali 10 kali 0,8. Nah, berarti itu adalah berapa ya? Kayaknya 6 ya. 75 ini kan 750 kali 8 kan, 75 kali 8 ini 04, ini 56 tambah 4 60, berarti ini adalah 6000 Newton per meter kuadrat. Jawabannya adalah yang B. Halo adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan membahas soal nomor 2 asesmen sumatif semester 2 kelas 11. Bola kecil berbahan timah yang volumenya dapat diabaikan, menggantung pada balok kayu seberat 500 Newton. Berarti W balok. Nah, sini ya. W balok itu 500 Newton. Dan volume balok itu adalah 100 dm pangkat 3. Atau sama dengan 100 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Jika 80% balok tenggelam, berarti volume balok dalam fluida adalah 80% dari VB. Berarti artinya 80 per 100 dikali 100 kali 10 min 3. Coret-coret berarti 80 kali 10 min 3. VBF ya. Kemudian, jika balok tenggelam dalam air dan massa jenisnya adalah 1000, ρ-nya adalah 1000 kg per meter pangkat 3, berat bola tersebut adalah WBL aja ya, kita singkat. Nah, sini ada WBL, berarti di sini ada gaya angkat kan, FA. Nah, berarti FA-nya itu adalah nanti FA sama dengan WBL ditambah dengan WB. Nah, berarti WBL itu kan bola yang ditanya ya. Berarti FA dikurang WBF. Nah, FA itu adalah ρ fluida kali G kali volume volume VBF dikurang WBF. Nah, WB sorry. Nah, ρ fluida itu kan 1000 kali 10, volume benda dalam fluida itu kan 80 kali 10 min 3 dikurang 500. Berarti ini coretkan 3, berarti artinya ini adalah 800 dikurang 500, yaitu 300 Newton. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nomor 3, air dipompa dengan kompresor bertekanan, berarti artinya P1 sama dengan 120,5 kilopascal atau 120,5 kali 10 pangkat 3 Pascal. Memasuki pipa bagian bawah dengan kecepatan, berarti V1-nya adalah 1 meter per sekon. Jika gravitasi 10, G adalah 10, dan ρ adalah 1000, besar tekanan pada pipa bagian atas, berarti P2. Nah, di sini nanti ada H1-nya 0, H2-nya ada 3 meter, dan R1-nya ada 12 meter, R2-nya ada 6 meter. Nah, berarti ini bisa kita cari V2 ya. Menggunakan rumus kontinuitas, Q1 sama dengan Q2. Berti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A1 itu adalah V R1 kuadrat kali V1, V R2 kuadrat kali V2. V coret. R1 itu adalah
12 kuadrat dikali 1. R kuadrat itu 6 kuadrat dikali V2. Berarti ini 12 kali 12 sama dengan 6 kali 6 kali V2. Coret-coret ini 2. Coret-coret ini 2. Berarti 4 sama dengan V2. Nah, udah dapat V2, baru kita gunakan Bernoulli ya. V1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan V2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. V1-nya kan 120,5 kali 10 pangkat 3 ditambah 1000 kali 10 kali H1-nya 0. Ditambah setengah kali 1000, P1-nya 1 kuadrat sama dengan P2 itu adalah yang mau kita cari. Rho 1000 kali 10, H2-nya 3, ditambah setengah kali 1000, P2-nya dalam 4 kuadrat. Ini 120,5 kali 10 pangkat 3, ditambah 0, ini udah 0 ya. Ditambah ini jadinya 0,5 kali 10 pangkat 3 ya, sama dengan P2 ditambah, berarti ini 30 kali 10 pangkat 3 ditambah, ini kan 16 nih, 16 dibagi dengan 2, 8. Berarti 8 kali 10 pangkat 3. Nah, sekarang kita pindahkan semuanya, 120,5 kali 10 pangkat 3 ditambah 0,5 kali 10 pangkat 3 dikurang 30 kali 10 pangkat 3 dikurang 8 kali 10 pangkat 3 sama dengan P2. Nah, ini hasilnya adalah 83 kali 10 pangkat 3 Pascal. Berarti atau sama dengan 83 kilo Pascal. Nah, dapat kita hasilnya ini ya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nomor 4, sebuah bejana diisi air setinggi 4,1 meter. Diisi air setinggi 1,42 meter, berarti bejana diisi air setinggi 1,24 meter. Di sini ya, anggaplah di sini kan, 4,1 meter. Pada ketinggian 1,6 meter dari tanah, berarti dia ada ketinggian nih. Ini anggap H1, misalkan ini H1-nya adalah 4,1 meter dan H2-nya adalah 1,6 meter. Terdapat kebocoran pada bejana tersebut dan memancarkan air. Jangkauan mendatar air sampai ke permukaan. Nah, anggap di sini bocornya ya. Jangkauan itu berarti kan X ya. X. X sama dengan 2 akar H1 kali H2. Berarti 2 kali 4,1 kali 1,6. Berarti 2 akar. Nah, itu adalah 6,56. Nah, itu hasilnya sekitar 2,5 meter. Nah, jawabannya adalah yang C. Nomor 5, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan, berarti V, ini tentang efek Doppler ya, berarti kedua kendaraan tersebut bergerak mendekat. Berarti si mobil sebagai sumber, PS adalah 90 km per jam. Berlawanan arah dengan sepeda motor, berarti V pendengar 72 km per jam. Nah, ini kita langsung ganti aja kali ya. Kita rubah ke meter ya. Berarti ini 90 kali 1000 bagi 3600 meter per sekon. Coret-coret. Bagi 94, bagi 9 ini 10. Berarti ini 100 per 4 sama dengan 25 meter per sekon. Kemudian V pendengar 72 km per jam. Berarti 72 kali 1000 bagi 3600 itu adalah coret-coret, enggak. Nah, ini adalah ini 2. Berarti 20 meter per sekon. Dia bergerak berlawanan ya, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Berarti artinya berarti sama-sama mendekati kan? Sumber sama-sama mendekati. Nah,
Sumber mendekati itu adalah negatif. Pendengar mendekati itu adalah positif. Nah, kemudian jika pengemudi mobil membunyikan klakson, Fs 650 Hz, dan cepat lambat di udara adalah 350 meter per sekon, frekuensi klakson yang didengar, Vp. Nah, kita gunakan rumus Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Berarti 350 Fp-nya ditambah 20 per 350 dikurang Vs-nya adalah dikurang 25. Kali Fs-nya 650. 370 per 325. Ini bisa kali 650. Ini bisa dibagi 2 ya. Berarti 0, 14, 67, 740 Hz. Jawabannya B. Nomor 8, taraf intensitas bunyi 10 mesin, N sama dengan 10. Dioperasikan serentak adalah berarti TIN-nya 70 desibel. Jika taraf intensitas sejumlah mesin identik lain, berarti TIN1 ini, TIN2 itu adalah 90 desibel. N2-nya berapa? Nah, berarti ini kita cari dulu TI1 ya, menggunakan rumus TIN1 sama dengan TI1 ditambah 10 log N. 70 sama dengan TI1 ditambah 10 log 10, berarti 70 sama dengan TI1 ditambah log 10, 1. Berarti 70, ini kan kalinya 10 nih, dikurang 10 TI1, berarti 60 sama dengan TI1. Baru kita cari bagian ini. Nah, bagian yang ini adalah TIN2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N. 90 sama dengan 60 ditambah 10 log N. 90 kurang 60 sama dengan 10 log N. 30 sama dengan 10 log N. Coret-coret. Berarti 3 sama dengan log N. Nah, 3 yang hasilnya log N itu adalah 10 pangkat 3. Jadinya N. Ya. Nah, atau boleh kita ganti kayak gini. Log 10 pangkat 3 sama dengan log N. Coret-coret. Nah, dapat N-nya adalah 10 pangkat 3 atau sama dengan 1000. Jawabannya yang A. Nomor 7. Seberkas cahaya monokromatik datang tegak lurus pada celah sempit yang berjarak, berarti jarak dua celah D sama dengan 0,5 mm atau sama dengan 5 kali 10⁴ meter. Pada layar berarti 100 cm sama dengan 1 meter. Terlihat garis terang keempat, berarti P ya, lebar orde 6,5 mm atau sama dengan 65 kali 10⁴. Dari garis terang ke-9, terang keempat ke terang ke-9, T4 ke T9. Panjang gelombangnya adalah, oh berarti ini kurangin aja ya, berarti nyari ordenya N sama dengan 9 kurang 4 sama dengan 5. Nah, berarti rumusnya itu adalah dP per L sama dengan N lambda. Berarti lambda sama dengan dP per L kali N. Nah, 65 kali 10⁴, 65 kali 10⁴, D-nya dulu ya. 5 kali 10⁴. P-nya 65 kali 10⁴. Per L-nya 1. N-nya 5. Coret, habis. Berarti 65 kali 10⁻8. Ini satuannya adalah meter. Kalau kita rubah ke Armstrong, berarti sama dengan 65 kali 10⁻8 kali 10 pangkat 10 Armstrong. Berarti 65 kali 10 pangkat 2. Berarti 6500 Armstrong. Jawabannya adalah yang D. Nomor 8. Seberkas cahaya dengan panjang gelombang 500 nanometer atau sama dengan 500 kali 10⁹ meter
tegak lurus dengan sebuah kisi difraksi. Jika terang orde kedua, berarti N-nya 2, membentuk sudut 30 derajat, banyak garis tiap milimeter, berarti N-nya itu dalam bentuk garis per milimeter. Nah, ini kita gunakan rumusnya adalah 1/N sin theta sama dengan N lambda. Berarti kalau misalnya 1/N sin 30, N-nya 2 kali 500 kali 10 min 9. 1/N sin 30 adalah setengah. Berarti ini kali ini 1000 kali 10 min 9. Coret ini min 6. Kalikan 1/N sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Berarti N pindah ke bawah ya. 1/2 kali 10 min 6. Nah, berarti ini naik ke atas 10 pangkat 6 per 2. Ini kan artinya 1 juta kita bagi 2 yaitu 500.000 ya. Ini garis per meter. Nah, berarti kita rubah ke sini ya. Kan dia dapatnya 500.000 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 garis per meter. Kita rubah ke mili, 5 kali 10 pangkat 5 garis meter ke mili itu kan turun. Pangkat 3 ya. Coret-coret ini sisa 2. Nah, jadi tinggal 5 kali 10 pangkat 2 garis per milimeter. Nah, atau sama dengan N yaitu 500 garis per milimeter. Jawabannya E. Nomor 9, batang logam yang bersuhu T1 sama dengan 30 derajat Celcius. Dipanaskan suhunya menjadi T2 yaitu 80 derajat Celcius. Akibatnya, panjang batang logam menjadi berarti LT-nya 200,12 cm. Jika koefisien muainya adalah 1,2 kali 10 min 5 per derajat Celcius, panjang mula-mulanya adalah, nah ini kita cari delta T ya. Delta T yaitu T2 kurang T1. 80 kurang 30 sama dengan 50 derajat Celcius. Berarti karena ini kita jabarkan ya, berarti cari delta L dulu deh. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T lewat ya. Berarti delta L L0-nya nggak tahu berapa. Berarti delta L ini kita jabarkan lagi ya. Berarti L0 kurang LT sama, kebalik. LT kurang L0. LT kurang L0. L0 kali alfa kali delta T. Berarti LT-nya adalah 200,12 kurang L0 sama dengan L0 kali 1,2 kali 10 min 5 kali 50. Berarti 200,12 kurang L0 sama dengan ini kali ini adalah 60. 60 kali 10 pangkat min 5 L0. Nah, berarti 200,12 sama dengan ini jadinya 60 kali 10 min 5 L0 ditambah L0. Nah, ini kan jadinya gini ya, 200,12. Ini kalau dijabarkan adalah 0,12. Ini ya, itu 2, 3, 4, 5 ya. L0 ditambah L0. Berarti 200,12 sama dengan ini ditambahin. Ini kan artinya 1 ini kan, 1,0006 L0. Berarti 200,12 bagi dengan 1,006. 03 ya. Sama dengan L0. Nah, berarti berapa dapat itu? Berarti L0 itu dapatnya adalah 200 cm. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjut soal nomor 10. Sepotong es yang masanya 1 kg. Berarti massa es sama dengan 1 kg. Dan suhunya min 40, berarti TS itu adalah min 40 derajat. Dimasukkan ke dalam 2 liter air, berarti volume air 2 liter, di mana suhu T air itu adalah 30 derajat. Kalor jenis es CS adalah 0,5, kalor leburnya 80. Kemudian yang benar, pernyataan berikut yang benar. Kita cari dulu massa air ya.
massa air pakai rumus massa jenis. Rho sama dengan M per V, berarti M sama dengan Rho kali V. Ini Rho air 1000, atau dalam bentuk satuan, ini kan kilogram, karena di sini kalorigram nih kita ganti aja ya 1000 gram ya. Nah, Rho air itu kan 1. Ini Rho air. Nah, Rho air itu kan gini, ada dalam bentuk 1 gram per cm pangkat 3, ada dalam bentuk kilogram itu 1000 kilogram per meter pangkat 3. Berarti 1 kali volume air adalah 2 liter. 2 liter itu bagusnya kita rubah kemana ya? 2 liter. Liter itu kan sama dengan, berarti ke ini ya, ke senti. Ini kan sama dengan 2 dm. 2 dm pangkat 3. Kita rubah ke senti ya, biar sama dia. Biar sama ini kan, ini senti kan. Nah, berarti dia turun 1, berarti jadinya 2000 cm pangkat 3. Berarti ini 2000 ya, berarti ini 2000 gram. Nah, ini massa air. Baru kita cari di sini menggunakan rumus. Nah, kita cari dulu apa namanya, ki lepas. Nah, ki lepas itu yang suhu yang tinggi ya. Berarti suhu yang tinggi kan siapa nih? Yang tinggi itu ini min 40. Yang 30 berarti ya air. Ki lepas itu air berarti ya. Berarti massa air MA kali CA kali delta T. Nah, massa air itu adalah 2000. C airnya adalah berapa? C air itu biasanya 1 ya. C air itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, C air 1. Delta T-nya adalah berarti 30 kita kurang 0. Nah, berarti ini 2000 dikali 30 berarti 60.000 kalori. Nah, kemudian kita rimanya yang rendah. Kita rimanya adalah massa S kali CS kali delta T. Massa S-nya adalah 1000 kali CS-nya adalah 0,5. Delta T-nya adalah 0 dikurang min 40. Nah, berarti ini kali ini kan 500. Berarti 500 kali 40. Berarti 20.000 ya, 20.000 kalori. Ya kan? Dah. Kemudian berarti yang melepasnya lebih tinggi ini kan. Nah, berarti kita bisa nyari yang kilebur. Yang kilebur itu adalah M kali L. Berarti MS yang melebur ya. MS yang melebur adalah kilebur per L. Berarti kileburnya adalah 60.000 dikurang 20.000 dibagi dengan 80. Berarti ini kan ini 40.000 kan? 40.000 bagi 80. Coret-coret. Berarti ini berapa nih? Massa S yang melebur. Berarti ini bagi ini 5. Dapatnya 500. Nah, berarti massa S yang melebur itu 50% kan? Berarti persentase massa S yang melebur itu adalah 500 per massa S sebelumnya adalah 1000 kali 100%. Berarti ini jadinya coret, coret, coret. Berarti dapat 50%. Sehingga S yang mencair itu adalah berarti kan 50% artinya melebur, 50% masih membeku kan? Nah, berarti di sini artinya jawabannya apa tuh? 50% es mencair dan suhu akhirnya adalah 0 derajat. Jadi apa namanya tuh masih ada bersisa ya. Tapi kalau misalnya dia setimbang, itu dia ki lepasnya nanti sama dengan ki terima nilainya. Tapi kan ini nggak sama ya.
Nah, ini tidak sama gitu. Nggak sama kan, lebih besar Q lepas. Gitu, oke? Nomor 11, batang peki memiliki panjang dan luas penampang yang sama disambung menjadi seperti gambar di samping. Koefisien konduksi termal Q, berarti KQ adalah 2 kali Kp. Jika batang dipanaskan, T1-nya adalah 100 derajat Celcius dan T2-nya adalah 40 derajat Celcius, besar nilai T ini adalah. Nah, berarti ini kita gunakan rumus apa? K, KP, Katel ya. Katel berarti KA, AP, bukan, A. Luas AP kali delta TP per LP sama dengan KQ kali AQ kali delta TQ per LQ. Nah, ini kan nggak diketahui, coret aja ya. Nah, KP-nya adalah KP, delta TP-nya adalah ini 100 kurang T, KQ-nya adalah 2 KP, delta TQ-nya adalah T kurang 40. Nah, berarti KP coret, berarti 100 kurang T dikalikan ke dalam 2-nya ya. Berarti 2T dikurang 80. Berarti 100 ditambah 80 sama dengan 2T ditambah T. Berarti 180 sama dengan 3T. 180 bagi 3 sama dengan T. Berarti jadinya 180 bagi 3 adalah 60 sama dengan T. Sehingga jawabannya D. Nomor 12, sejumlah gas dengan volume V berada di ruang tertutup V1, V, P1P, T1, T. Jika gas mengembang secara isotermal dan volumenya menjadi 2,5 V, P2-nya menjadi isotermal berarti suhu konstan, suhu tetap. Berarti jadinya P1, berarti rumus yang kita gunakan dihilangkan T-nya ya. P1, V1 sama dengan P2, V2. P1P, V1V. P2, P2, V2 2,5 V. Berarti coret habis. Berarti 1 per 2,5. Nah, berarti ini kan artinya kalau misalnya kita sama-sama kali 10, berarti 10 per 25 sama dengan P2. Bagi 5, 2, bagi 5, 5. 2 per 5. 2 per 5 sama dengan P2. Berarti P2 2 per 5 itu kan sama 0, berapa ya? 0,4 kah? 4 per 5, 0,8. Ya, 0,4 P. Jadi jawabannya itu adalah D ya. Kasih warna dulu. Nah, 13. Suatu gas helium tertutup berarti T 27 derajat Celcius, berarti ini T1 ya. Besar energi kinetik partikel gas helium menjadi 2 kali. Berarti EK2-nya menjadi 3 EK. Suhu gas tersebut diubah menjadi T2. Nah, EK itu dia sebanding dengan T. Berarti kita bandingkan EK1 per EK2 sama dengan T1 per T2. EK1 itu EK, EK2 itu 3 EK sama dengan, kita tetap dalam Celcius ya, 27 per T2. Coret-coret. Berarti T2 sama dengan 3 kali 27. Berarti 1, 2, 6, 8, 1 ya. Nah, sehingga jawabannya A. Oke adik-adik, kita lanjut soal nomor 14. Sejumlah gas monoatomik mengalami proses dengan perubahan tekanan P dan V yang memenuhi persamaan grafik PV di samping. Besar kalori yang dibutuhkan, berarti Q yang ditanya. Nah, rumus Q itu adalah W ditambah delta U. Kita buat diketnya dulu ya. Nah, ini bisa kita nyari ya, ini luas daerah ini. Berarti nanti diketahui itu kan V, mana nih, V1 ya. V1-nya adalah 1 ATM. Atau sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal.
P2-nya adalah 2 atm, atau sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, V1-nya itu adalah 200 cm pangkat 3, atau sama dengan 200 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. V2-nya adalah 400 kali 10 min 6, atau sama dengan, ini yang diganti. 400 cm pangkat 3 sama dengan 400 kali 10 min 6 meter pangkat 3. Nah, ini bisa kita cari usaha ya. W sama dengan luas daerah. Luas daerahnya adalah atas tambah bawah kali tinggi bagi 2. Ini atas, ini bawah, ini tinggi. Nah, atasnya adalah 1 kali 10 pangkat 5. Bawahnya adalah 2. Berarti ditambah 2 kali 10 pangkat 5. Tingginya dari sini ke sini 200. 200 kali 10 pangkat min 6 bagi 2. Coret-coret ini 100. Berarti 3 kali 10 pangkat 5 dikali 100 kali 10 pangkat min 6. Berarti jadinya adalah 300 kali 10 min 1. Atau sama dengan 30. Nah, dapat usahanya adalah 30 ya. Sekarang nyari delta U lagi. Delta U itu kan rumusnya 3/2 NR delta T. Nah, NR delta T ini bisa kita ganti menjadi 3/2 P P2 V2 ya, dalam kurung V1 V1 kan PV itu NRT kan. Kalau delta tuh tinggal diganti delta aja lagi. Berarti 3/2 P2-nya ini P enak kok V. P2-nya 2 kali 10 pangkat 5. P2-nya 400 kali 10 min 6. P1-nya 1 kali 10 pangkat 5. P1-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. 3/2 berarti 800 kali 10 min 1 dikurang 200 kali 10 min 1. Ini 200. 200 berarti sama dengan 3/2 dalam kurung. Ini adalah 400. Kok 400? 600. 600 kali 10 pangkat min 1. Coret nih 300. Berarti jadinya adalah 900 kali 10 min 1 atau sama dengan 90 Joule. Nah, masukkan sini. Ditambah 90. Oke. Nah, berarti 30 tambah 90 adalah 120 Joule. Jawabannya adalah yang E. 15. Sebuah mesin Carnot menerima kalor dari reservoir tinggi dengan suhu sebesar, berarti T tinggi yaitu 800 Kelvin. Awalnya mesin tersebut efisiensi 1 70% atau sama dengan 0,7. Agar efisiensi 2-nya menjadi 80% atau 0,8, mempertahankan suhu reservoir rendah tetap. Maka suhu reservoir tinggi T2-nya berapa? Nah, dari sini kita bisa mendapatkan T rendah ya. Efisiensi 1 sama dengan 1 dikurang T rendah per T tinggi. 0,7 sama dengan 1 dikurang T rendah. Ini T tinggi 1 ya. T tinggi 1-nya adalah 800. Kita pindah ruas. TR per 800 sama dengan 1 dikurang 0,7. TR per 800 sama dengan 0,3. Berarti TR sama dengan 0,3 kali 800. Berarti 240. Nah, dapat T rendahnya segini kan. Baru kita cari efisiensi 2 di sini ya. Efisiensi 2 sama dengan 1 dikurang T rendah per T tinggi. Berarti 0,8 sama dengan 1 dikurang 240. Ini T tinggi 2 ya, T tinggi 2. Udah ruas. 240 per T tinggi 2 sama dengan 1 dikurang 0,8. 240 per T tinggi 2 sama dengan 0,2. Berarti jadinya 0,2 T tinggi 2 sama dengan 240. T tinggi 2 sama dengan 240 bagi 0,2. Berarti artinya ini kan 240 per 2 per 10. Berarti 240 kali 10 per 2. Coret ini 120. Berarti jadinya adalah 1200
Kelvin. Nah, oke. Jadi dapat T tinggi 2-nya adalah 1200 Kelvin. Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan bagian yang esai nomor 1 ya. Nah, harapkan adik-adik tetap semangat belajar, karena belajar itu sangat penting ya untuk masa depan kita dan membuka pikiran kita untuk menghadapi dunia gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 1. Sebuah venturimeter dibuat dengan luas penampang sebesar, berarti luas penampang A, berarti yang A1 ini ya, A1-nya akar 5. Terus yang kecilnya adalah 2. Alat tersebut digunakan untuk mengukur kecepatan aliran air seperti gambar di samping. Tentukan besar kecepatan aliran air pada penampang kedua. Berarti delta H-nya adalah 7,2 cm atau sama dengan 7,2 kali 10 pangkat min 2 meter. Pada kedua penampang berarti V1 dan V2 ya. Nah, sebelum kita nyari V1, V2, kita gunakan azas kontinuitas dulu ya. Langkah pertama, I1 sama dengan Q2, berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ya Allah, kenapa akar ya? Udah. A1-nya akar 5, V1, A2-nya 2, V2. Berarti V1 sama dengan 2 per akar 5, 4 ya. Udah. Berarti V1 sama dengan 2 per akar 5 kali V2. Nah, dapat segini V1 ya. Berarti nanti V2-nya tetap kita buat dalam V2 saja. Nah, baru sekarang kita ganti. Rumus yang kita gunakan adalah Rho G delta H sama dengan setengah Rho V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Nah, karena di sini isinya sama-sama air, berarti Rho-nya bisa dicoret. Nah, tinggal kita ganti aja G10 delta H 72 kali 10 min 2 sama dengan setengah V2 kuadrat dikurang V1-nya berarti 2 per akar 5 V2 dikuadratkan. Nah, berarti ini kan 7,2 nih. Dikali 10 berarti 72 kali 10 min 2. Ini dikalikan 2 sama dengan V2 kuadrat dikurang. Ini dikuadratin 4 per ini dikuadratin jadi 5 ya. 5 V2 kuadrat. Nah, 72 dikali 2 berapa? 72 dikali 2, 4. 144 ya. 144 kali 10 min 2. Nah, ini boleh kita ganti jadi 5 per 5. Karena 5 per 5 itu kan sama dengan 1. Berarti ini dikurang V2 kuadrat per 5. Nah, ini kita kalikan ke sini. Berarti 144 kali 5 kali 10 min 2 sama dengan V2 kuadrat. Ya, V2-nya di bawah. V2 kuadrat. Nah, berapa tuh? 144 kali 5. 3 kali 5, 20. 720. Nah, berarti jadinya 720 kali 10 min 2 sama dengan V2 kuadrat. Ya kan? Nah, berarti jadinya V2 kuadrat, V2 saja adalah akar dari 720 kali 10 min 2. Nah, berarti V2. Akar 10 min 2 adalah 10 min 1. Akar 720. 720 itu kan 36 kali 20. Atau bisa juga kita jabarkan lagi 36 kali 4 kali 5. Berarti artinya 10 min 1 akar 36 itu kan 6. Akar 4 2 akar 5. Berarti jadinya 10 min 1 kali 12 akar 5. Atau sama dengan ini V2 ya. V2-nya sama dengan 1,5 akar 5. 1,2. 1,2 akar 5. Dah. Dapat V2-nya 1,2 akar 5. Baru kita cari di sini V1. V1 itu kan rumusnya 2 per akar 5 kali V2. Berarti 2 per akar 5 kali 1,2 akar 5. Akar 5 coret berarti 2,4. Nah, dapat kita
V1-nya 2,4, V2-nya adalah 1,2 akar 5. Paham ya adik-adik? Kita lanjut nomor 2, sepotong dawai dengan panjang L sama dengan 80 cm, atau sama dengan 80 kali 10 min 2 meter. Dengan massa adalah 32 gram, atau sama dengan 32 kali 10 min 3 kg. Dijepit kedua ujungnya dan direntangkan dengan tegangan sebesar F 1600 Newton. Jika dawai dipetik, tentukan frekuensi nada atas pertama, N-nya sama dengan 1. Nah, F1-nya berapa? Nah, F1 sama dengan N tambah 1 kali V per 2L. Nah, V-nya kita cari dulu di luar. V itu adalah akar F kali L per M. Berarti F-nya kan 1600 kali 80 kali 10 min 2 per M-nya adalah 32 kali 10 min 3. Ini dicoret, ini dicoret. Terus, ini bisa dibagi, ini bagi 16 1 ya, bagi 16 2 kan. Coret ini 40. Berarti dapatnya 40 naik ke min 3 naik ke atas ya. Kali 10 pangkat 3 jadinya. Nah, berarti ini adalah akar 40.000. Akar 40.000 adalah 200 meter per sekon. Udah dapat kita kan P-nya. Nah, baru kita masukkan ke sini. N-nya 1 tambah 1 kali 200. L-nya adalah 80 kali 10 min 2. Ini 2 kali 200 per. Ini kan artinya 80 kali 10 min 2. Ini naik ke atas kan. Berarti ini kan 4 nih. Ini bagi ini per 20. Ini naik ke atas 10 pangkat 2 per 20. Berarti 10 pangkat 2 itu kan 100 bagi 20 sama dengan ini masih ada nolnya, nak. Ini 4, ini berarti 1 ya, 100. Oke. Coba kita perbaiki dulu. Yang tinggal ya. Berarti ini 100 per, ini naik ke atas kali 10 pangkat 2 per 20. Ini 5. Kan? 5 kali 10 pangkat 2. Atau sama dengan 500 Hz. Dah, itu jawabannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, ini agak panjang ya, jadi kita harus teliti mengerjakannya. Kalau nggak berulang-ulang dia ya. Nah, kita buat diketahuinya dulu, suatu kalorimeter berisi S. Nah, berarti di sini diketahui kalorimeter berisi S ya. Dimana kalori jenis S, CS itu adalah 0,5. Dan kalori lebur S berarti LS sama dengan 80. Nah, ini karena satunya udah sama ya, kalori-kalori, jadi boleh ditulis ya. Kemudian bermassa diketahui massa S. Massa S adalah 48. Kemudian TS itu adalah min 6. Pada kalorimeter tersebut dituangkan alkohol dengan kalori jenis alkohol adalah 0,58. Pada suhu T alkohol adalah 50, yang menyebabkan suhu akhir berarti T campurannya 8 derajat Celcius. Jika kapasitas kalor C besar ya 36 kalori per Kelvin, tentukan massa alkohol. Nah, kita buat grafik dulu. Jadi grafiknya itu dari minus ya, dari min 6. Berarti di sini kan. Nah, jadi naik terus, naik lagi di sini. Di sini suhu 50. Nah, turun, ini turun kita terima ya. Jadinya lepas maksudnya. Nah, kalorimeternya itu kan berisi S. Berarti dari sini sampai sini ya suhunya. Yang grafik untuk kalorimeter. Nah, di sini kan TC-nya adalah 8. Nah, nanti kita kasih indeks di sini. Ini Q1, ini Q2, ini Q3, ini Q4, ini Q kalori. Nah, untuk Q kalori kita cari dulu. Q kalori itu kita gunakan rumus dari C ya. Nah, kita jabarkan dulu. Kapasitas kalori itu kan C sama dengan Q kalori per delta T. Berarti Q kalori saja adalah C kali delta T. Nah, C kalorimeter itu berapa? 36. Delta T-nya berarti
8 kurang min 6 ya, yang ini kurang ke sini. Nah, berarti jadinya 36 dikali 8 berarti ini ditambah ya, 8 tambah 6 jadinya 14. Nah, 36 kali 14 itu adalah 504 kalori. Nah, ini udah dapat pertama kikalorimeter ya. Kemudian kita cari lagi nanti Q1. Q1 itu adalah M alkohol kali C alkohol kali delta T ya. Satu-satu kita cari dulu. M alkohol itu yang mau kita cari. C alkohol berapa? 0,58. Nah, delta T alkohol itu adalah 50 kurang 8. Berarti M alkohol kali 0,58 kali 42. 0,58 kali 42. Berarti itu dapatnya adalah 24,36 massa alkohol. Nah, udah dapat Q1 ya. Kita kotakin. Nah, kemudian kita lanjut. Nyari apa lagi? Q2. Nah, Q2 itu adalah grafik S ya. Massa S kali CS kali delta T. Nah, massa S-nya kan 48. Ya kan? Kemudian CS itu adalah 0,5. Enggak, ini air ya. Kalau yang kalau yang di sini berarti dia air. Berarti bentuknya udah air ya. Berarti C air. C air. Nah, C air itu 1, delta T-nya adalah 8 kurang 0. Berarti jadinya 48 dikali 8. Itu adalah 384. Nah, itu Q2. Kita kotakin lagi. Nah, kemudian Q3 lagi ya. Q3 sama dengan berarti MS kali LS. MS-nya 48 kali LS-nya 80. 48 kali 80. Berarti 3840. Ya, ini Q3. Nah, dapat Q3 ya. Kemudian baru kita lanjut Q4. Nah, Q4 itu adalah massa S kali CS kali delta T. Massa S itu 48, CS 0,5, delta T-nya adalah 0 kurang min 6. Berarti 48 kali 0,5 kali 6. Itu adalah 144. Oke. Nah, baru kita masukkan ke sini. Ke rumus Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya adalah Q1, Q terimanya adalah Q2 tambah Q3 tambah Q4 ditambah Q kalori. Berarti Q1-nya berapa? 24,36 massa alkohol ya. Nah, Q2-nya 384, Q3-nya 3840, Q4-nya 144, Q alkoholnya 504. Nah, kita jumlahkan ya. Nah, itu totalnya adalah ini totalnya adalah 4872. Berarti 24,36 massa alkohol ya. Berarti massa alkohol adalah 4872 bagi dengan 24,36. Yaitu hasilnya adalah 200, satuannya itu adalah 200 gram ya. Oke. Oke adik-adik, kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar ya. Kita lanjutkan nomor 4. Dua tabung yang saling terhubung dengan pipa kapiler diisi dengan gas ideal seperti gambar di samping. Tabung B memiliki volume, berarti VB sama dengan 2 kali VA. Berarti VA tetap VA ya. Sementara jumlah molekul tabung A berarti Na sama dengan N, Nb sama dengan 3N. Yang ditanya besaran apakah pada kedua tabung yang sama? Nah, itu besaran yang sama adalah tekanan ya. Adalah tekanan karena dia sama-sama di ruang tertutup, oke? Sama-sama di ruang tertutup. Nah, kemudian yang B. Jika gas dalam tabung A bersuhu, berarti TA-nya adalah 30 Kelvin.
Tentukan suhu dalam tabung B, berarti TB. Nah, ini kita gunakan rumus ini ya. PV, P1, V1 per V2, V2 sama dengan N atau NA. Ini A, ini A, ini B, ini B. NA, NK ya. K, TA per ini NB, K ya, K kali TB. Coret-coret. PA-nya berapa? PA-nya sama kan? Coret aja. VA-nya VA, VB-nya 2VA, NA-nya N, TA-nya adalah 300 per NB-nya 3N, TB yang mau kita cari. Coret, 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 coret. Nah, dapat jadinya 1/2 sama dengan 300 per 3 TB. Nah, coret-coret ini kan berarti TB sama dengan 200. Ini kan 2 kali 100, 200. Nomor 5. Sebuah mesin Carnot bekerja antara dua reservoir panas, berarti suhu tinggi ya. T tinggi adalah 807 derajat Celcius. Kita rubah ke Kelvin ditambah 273. 807 ditambah 273. Berarti adalah 1080. Dan reservoir dingin terendah 87 derajat Celcius ditambah 273. 87 ditambah 273 adalah 360 Kelvin. Mesin tersebut menyerap kalor, berarti Q tingginya adalah 1200 Joule. Pada reservoir panas ya, tentukan besar usaha yang dilakukan. Yang A usaha dan kalor yang dibuang, berarti Q rendah. Nah, ini sebenarnya untuk nyari yang B bisa langsung ya. Kita pakai perbandingan aja. T tinggi per T rendah sama dengan Q tinggi per Q rendah. T tingginya adalah 1080 per 360 sama dengan 1200 per Q rendah. Nah, 1080 itu bisa dibagi 360 ya. Nah, ini coret begini. Satu ini dapat 3. Berarti 3 Q rendah sama dengan 1200. Q rendah sama dengan 1200 bagi 3. Yaitu dapat 400. Nah, karena udah dapat Q rendah, bisa kita nyari usaha. W itu adalah Q tinggi kurang Q rendah. Q tinggi kita 1200 dikurang 400, berarti dapatnya adalah 800.